Ya, Saudara dan Ratna, ini merupakan relief para pahlawan kita yang ada di salah satu bagian di Kompleks Monumen Tugu Pahlawan. Dan berbicara masalah pahlawan, menjadi pahlawan tak hanya melulu berada di medan peperangan. Dan persoalan bangsa juga bukan hanya untuk masalah merebut kemerdekaan, tetapi memberantas pengangguran. Tahun 2012 mencatat 7,61 juta jiwa menyebar tanpa pekerjaan di Indonesia. Namun muncul satu pemuda dari Jawa Barat yang masih berusia 25 tahun namun mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Siapakah dia? Berikut informasinya. Saudara, bagi Anda penggemar camilan pedas tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama keripik maici. Namun pernahkah terpikir oleh Anda dari hal sederhana mengolah keripik singkong, namun pada akhirnya dapat membantu orang banyak dengan membuka lapangan pekerjaan? Nah, kali ini kita akan mengenal siapa sosok di balik keripik maici ini. Ayo ikut saya. Lebih dekat dengan camilan pedas favorit saya dalam arti sebenarnya. Sebab sang pemilik mengizinkan saya melihat-lihat pabrik pembuatan keripik dan kerupuk di Bandung, Jawa Barat, alias Republik Maici. 50 orang warga sekitar pabrik yang sebelumnya menganggur direkrut. Ini yang membuat saya kagum. Maici menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dia sang pemilik alias Presiden Maici, Reza Nurhilman. Halo, selamat siang, Kang. Ya, Saya panggilnya apa, Kang Reza atau Kang Excel aja? Kang Excel aja. Boleh nggak saya sambil lihat-lihat sambil kita ngobrol juga? Boleh. Ayo, silakan. Reza berangkat dari kegemarannya menikmati keripik pedas yang lazim ditemui di daerah Pasundan. Jadi saya beli waktu itu tahun 2007. Lalu 2008, 2009, saya terus jadi penikmat keripik pedas saja awalnya. Nah 2010 saya baru kepikir kenapa nggak nih saya coba jual si keripik pedasnya. Nah di awal saya nggak langsung buat pabrik. Di awal itu saya hanya ngambil ya dari produsen, lalu saya jual lagi markup harga produk. Nah itu bertahan sekitar 6 bulan. Jadi Membaca selera pasar, melihat peluang, Reza memutuskan untuk serius berwirausaha. Tak jauh-jauh, teman-teman di sekitar yang membantunya. ya dengan memberdayakan orang-orang sekitar, lalu dengan jenderal-jenderalnya. Nah mereka ini kita sama-sama ajak untuk mewujudkan mimpinya. Jadi nggak hanya sukses sendirian. Melalui media sosial Twitter, keripik maici makin dikenal di mana-mana. Sistem dan strategi pemasaran ini sukses mendulang para jenderal alias agen penjualan yang siap ngesot dan gentayangan di seantero Nusantara. Istilah yang digunakan di mana biasanya para jenderal akan berjualan di tempat-tempat tertentu di setiap kota. Infonya akan terus diperbarui di akun Twitter keripik maici yang kini telah memiliki ratusan ribu followers. Sudah ada 213 jenderal jadi penyambung tangan Reza Nurhilman. Sebenarnya misi dari Maici ini kan mengangkat makanan kampung jadi naik kelas. Dan saya ini visinya inginnya mengicihkan seluruh dunia. Ya. Iya, betul. Mengingat kita kemasan juga udah merah putih, ingin menunjukkan bahwa produk kampung ini khas dari Indonesia. Kita bisa membawa nama Indonesia ini harum di mata internasional melalui produk kampungnya. Karena banyak sekali anak-anak muda yang terbiasa terkontaminasi dengan makanan budaya barat dan selalu memandang sebelah mata makanan kampung, tapi melalui Maici ini saya ingin mengicihkan seluruh dunia. Amin. Keripik pedas aneka level buah karya warga Bandung ini kini sukses menyeberang benua. Jangan takut bermimpi, jangan ragu memulai. Gantungkan cita-cita setinggi langit, bukan langit-langit. Semangat memberi dan berbuat terhadap sesama yang terus dijaga Sang Presiden Republik Maici. Friska Clarissa, Ikhwan Sabah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya, kembali Friska Clarissa yang melaporkan di mana salah satu mungkin ya pahlawan ekonomi atau pahlawan pejuang ekonomi yang berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Friska Clarissa melaporkan. Dan saudara,
berbicara masalah pahlawan bukan hanya dia yang mengangkat senjata. Versi masyarakat pasti memiliki pahlawan di mata versi mereka sendiri. Dan saat ini saya berada di antara masyarakat Surabaya yang ingin saya bertanya tentang makna Hari Pahlawan. Dengan siapa? Putri Ayu Wulandari. Putri Ayu Wulandari. Putri, saya panggil Putri ya. Iya. Putri, hari ini adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan di mata Putri sendiri apa? Ya bangga punya pahlawannya kayak gitu. Kalau versi pahlawan di mata Putri siapa? Selain pahlawan nasional yang ada di buku sejarah. Bung Tomo. Selain itu, orang tua? Bung Karno. Bung Karno. Kenapa memilih Bung Karno dan Bung Tomo? Karena perjuangannya tuh terlalu tinggi. Makanya Surabaya jadi merdeka ya gara-gara dua orang itu. Perjuangannya sungguh. Kalau saya tanya, selain Bung Karno, selain Bung Tomo, dan selain orang tua dari Putri dan siapa? Irstanti, siapa? Ibu juga orang tua. Selain itu? Pahlawan. Ya guru juga. Kenapa? Karena dia kan udah ngajarin ilmu yang tinggi buat kita. Artinya ajaran dari guru pahlawan tanpa tarja berjasa buat Putri dan Irstanti. Iya. Oke, kita ke ibu dengan siapa? Ibu Ida. Ibu Ida, selain orang tua, selain ibu dan ayah, ibu punya pahlawan nggak? Punya. Siapa? Suami saya juga pahlawan. Suami ibu pahlawan sebagai bisa dijelasin nggak? Ya sebagai apa ya? Bisa mengantar kemana-kemana, ya cari uang untuk menafkahi keluarga dan lain-lain lah. Iya. Jadi suami Bu ya, karena bisa menghidupi Ibu untuk beli tas dan lain-lain begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Ida. Oke, satu lagi dengan Mas siapa? Ang. Mas tadi kok ketawa-ketawa mesem-mesem, punya pahlawan tersendiri nggak Mas kok mesem-mesem? Pahlawan saya ada di rumah, mama saya dan kedua orang tua saya, kakak saya juga. Selain itu juga guru-guru saya yang mendidik saya di suatu sekolahan SMA. Dan saya bangga di kota Surabaya karena apa? Kotanya juga bagus karena perjuangan para pahlawan. Di suatu itu juga saya juga senang sama Bung Tomo karena dia orangnya tegas, berpendirian, bisa membimbing semua masyarakat Surabaya. Dan saya harap kepada semua masyarakat Surabaya agar tidak meninggalkan suatu perjuangan di daerah Surabaya untuk selalu mengenang di Surabaya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, saudara, terima kasih Ibu Ida, terima kasih. Saudara, jadi banyak versi pahlawan di mata mereka banyak dan dan mereka lebih condong ke orang tua mereka, suami mereka, dan guru-guru mereka. Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kripik Maici sudah beroperasi selama 2 tahun dan itu mendunia. Bahkan selain membuka pekerjaan bagi banyak orang dan juga menjadi sumber penghasilan 300.000 anak muda. Bahkan salah satunya ada kepala daerah atau gubernur yang menjadi agen penjualan maici. Wow, siapa dia? Kepala daerah yang juga sekaligus penjual maici. Berikut informasinya. Cemilan ringan dengan rasa pedas khas kota Bandung ini memang berkembang pesat. Kini maici sudah merambah ibu kota. Usaha ini cukup unik, pemasarannya pun dilakukan dengan melibatkan anak-anak muda. Niko Dewangga, salah satu yang didaulat sebagai distributor keripik maici di Jakarta. Ia berpangkat Gubernur Maici, tugasnya mengawasi 40 agen atau jenderal maici di Jabodetabek. Hal lain yang didapat dari sini, pengembangan diri sudah pasti, karena saya yang nggak pernah berjualan dituntut untuk bisa berjualan keripik gitu ya, maici gitu, di jalanan gitu, itu tantangannya besar sekali. Jadi kalau misalkan saya dulu nggak pernah berkecimpung di dunia penjualan, entrepreneur, bisnis segala macam, dengan ini saya bisa jadi mulai berjualan, mulai masuk ke dalam dunia entrepreneur gitu. Sebagian besar agen maici adalah mahasiswa. Selain menambah pendapatan, usaha ini menjadi peluang bisnis dan belajar berwirausaha. Sukanya itu sukanya lebih banyak sih daripada dukanya. Kalau dukanya kan paling cuman kalau udah bertentangan sama preman kayak gitu-gitu, diusir dari jalanan atau
kena Satpol PP juga pernah, kena Satpol PP nggak boleh jualan gitu juga pernah. Tapi kalau sukanya tuh banyak banget Mbak. Seperti kayak saya bisa melanjutkan kuliah saya dari hasil Maici ini, nggak membebani orang tua lagi di umur saya masih muda juga. Dengan menggunakan mobil, mereka menjajakan keripik Maici di jalan-jalan utama Jakarta. Tapi bukan anak muda namanya kalau tak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ya, website dan jejaring sosial digunakan untuk menjaring pelanggan. Kreatif dan inovatif, setidaknya inilah yang ingin ditunjukkan sebagai generasi muda yang mandiri. Naura Dika, Herdiansyah Saputra, Kompas TV, Jakarta. Ya, di Surabaya sendiri peringatan Hari Pahlawan, selain upacara juga ada tabur bunga di sejumlah taman makam pahlawan dan ada juga drama kolosal Surabaya Membara yang menceritakan tentang aksi heroik para pahlawan. Namun itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana meneruskan perjuangan para pahlawan. Dan untuk Ratna di studio, siapa pahlawan nasional versi Anda? Kalau sekarang masalah bangsa adalah banyaknya korupsi yang menyebar ya di berbagai daerah, maka pahlawan buat saya adalah orang yang menyatakan saya tidak mau korupsi, saya tidak mau menyuap, saya tidak mau menerima suap. Baik, terima kasih Sandi atas laporannya langsung dari Surabaya. Selamat Hari Pahlawan, Merdeka. Dan saudara, kami mengajak Anda berorigami, hobi yang ternyata baik untuk kesehatan. Tetap bersama kami. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. Setiap hari